Lesti akan kecapean dan kelelahan dengan Rizky Bilar, karena memang Rizky Bilar bagus, baik untuk Lesti ya. Karakternya, dan di sini menurut saya masih pertemanan aja, karena banyaknya elu-elu yang momennya pas di saat Rizky melepas pasal lajangnya dengan istrinya, ketemulah Lesti dengan Rizky Bilar sekarang ini. Jadi momennya tepat dan membawa hoki buat mereka. Tapi pada intinya belum ada yang komitmen serius. Cuman di sini kan banyak masyarakat menginginkan keduanya untuk jadi pasangan dan kepingin cepatnya menikah. Tidak segampang itu, masih banyak proses yang harus jalani. Karena sekarang ini mereka lagi pertemanan aja. Tapi namanya jodoh kita tidak tahu. Tapi untuk saat ini saya lihat arah ke sana itu belum ada. Kan tadi saya bilang mereka dipertemukan dengan kondisi timingnya yang tepat sekali. Salah satunya mereka tinggal pasangannya masing-masing. Tapi mungkin lebih dalamnya serang Lesti dengan udah 5 tahun dengan Rizky, hanya dipertemukan lagi dengan Rizky Bilar yang ibaratnya dekat dengan kemarin pasangannya itu. Tapi kan momen ini mengangkat mereka bisa yang lebih nama kan harum kan Lesti, bukan Rizky Bilarnya. Rizky Bilar nggak seberapa, tapi dia bisa naik bareng sama seorang Lesti. Jadi Mbak Hoki mendongkrak seorang Rizky Bilar gitu. Tapi di sini kan nggak segampang namanya jodoh semuanya bisa berjalan secepat itu kan. Untuk kesananya masih banyak restu yang harus dihadapin dan masih banyak halangan yang harus dijalani. Jadi tidak bisa tergesa-gesa. Semuanya proses, dengan waiting this now, jalan Skopolino nanti bisa dekat, bisa dapat sehati, bisa jalan. Untuk kita ngomong setahun ini belum ada. Kedepannya seperti apa memang ada kemungkinan bisa, tapi Lesti akan kecapean dan kelelahan dengan Rizky Bilar, karena memang pola pikir dan pola sikapnya, karakternya memang sangat lain. Nanti akan tidak seimbang. Sedangkan Lesti udah punya sikap bagaimana menentukan masa depannya, untuk karirnya, dia menata semuanya dengan doa restu orang tuanya. Lesti sangat anak yang sangat sopan dan sangat menghargai orang tuanya. Jadi apapun yang diinginkan orang tuanya, dia sangat menghargai itu. Jadi moga-moga dengan berdampingan dengan Lesti itu mendongkrak namanya menjadi lebih naik lagi. Setelah dengan Lesti, dia mulai kelihatan namanya. Jadi tetap perbaiki dengan pribadi yang lebih baik lagi, karena untuk mendapatkan satu hal tidak segampang itu juga. Saya nggak hanya menerawang, kalau memang udah jalannya Tuhan bisa semua terjadi. Apa yang saya di terawang saya memang berliku-liku caranya, tapi namanya jodoh, mau pisah, bertemu, bercerai, berjodoh lagi, semua kan dari jalannya. Karena bisa aja Rizky bila tidak dengan Lesti, mungkin Lesti dengan orang lain, bisa, semua itu bisa jadi, karena tadi semua udah rencana Tuhan, sekedar Tuhan. Untuk menikah mungkin 2 tahun lagi ya, tapi untuk saat ini dia mungkin lebih cenderung untuk karirnya, dia menata kehidupannya dia lebih baik lagi dan menata semuanya. Katakan judulnya dengan Rizky Bilar, tidak, mungkin dia akan bertemu dengan menggunakan Al-Quran, dan ini saya sudah pegang Al-Quran yang lebih besar daripada ini. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana Al-Quran ini kita buka secara random. Oke, kita akan mulai untuk istikharah menggunakan Al-Quran ini. Dan kita akan terlebih dahulu mengistikharah Rizky Bilar, apakah baik untuk Lesti atau tidak. Kita akan lakukan langsung saja. Kita akan buka, kita bismillah dulu. Kita niatkan ini semata-mata petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita istilahnya itu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Al-Quran ini bisa menunjukkan, jadi petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadza rizqi bila khairun li Lesti ihdini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب
ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Surat An-Nahl ayat ke-11. Yumbitu lakum bihi zar'a. Allah lah yang menumbuhkan untuk kalian az-zar'a, terhadap tumbuh-tumbuhan, wa zaituna, pohon zaitun, wa nakhila, pohon kurma, wal a'naba, pohon anggur, wa min kulli samarati, dan dari setiap buah. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dari hal tersebut terdapat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat An-Nahl ayat ke-11 ini adalah ayat menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki dengan menumbuhkan berbagai tumbuhan di muka bumi supaya kita dapat berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang baik ya, luar biasa. Dan ayat selanjutnya di surat An-Nahl ayat ke-12 juga ini menunjukkan bahwa Allah tuh menaklukkan kepada kita semua malam, siang, matahari, bulan, dan bintang-bintang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat yang baik. Ini mungkin sebagai tanda Rizky Bilar bagus, baik untuk Lesti ya. Oke. Sekarang kita akan coba untuk istikharah kedua, apakah Lesti itu baik untuk Rizky Bilar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadza Lesti khairun Rizky Bilar. Saya tunjuk ayat yang bawah. Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Surat Toha ayat 11 dan 12 bisa sama, luar biasa. Subhanallah. Ini menjelaskan tentang bagaimana Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Nabi Musa yang akan dijadikan sebagai rasul. Ini juga merupakan ayat yang baik. Jadi kalau tadi kita lihat Rizky Bilar coba untuk beristikharah dari segi Rizky Bilar, ternyata surat An-Nahl ayat 11 dan 12. Sekarang pun saudari Lesti, saya coba untuk lihat di istikharah lewat sisi dia, ternyata surat Toha ayat 11 dan 12. Subhanallah, Masya Allah, dua-duanya merupakan ayat yang baik. Semoga menjadi pertanda baik ya. Nah, kalau kita lihat ternyata dari sisi istikharah sendiri, kita harus mengetahui bagaimana suatu hubungan itu dijalin. Ya, hubungan itu dijalin. Terkadang kita suka salah kaprah. Jodoh yang terbaik bagi kita itu seperti apa? Padahal jodoh yang terbaik itu bukan yang membuat kita bahagia, akan tetapi yang bisa membawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus coba untuk merubah mindset kita tentang jodoh terbaik itu seperti apa. Karena tidak setiap kebahagiaan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih untuk kalian semuanya sudah menonton vlog ini. Silakan, kita harus kembali lagi untuk bertawakuf. Segala sesuatu itu Allah yang Maha mengetahui. Bisa saja apa yang tadi saya lakukan istikharah ini adalah suatu kesalahan ataupun apa, tetapi kita sudah berusaha untuk menjalankan hal-hal yang terbaik. Oke, terima kasih. Billahi hidayah. Wassalamualaikum.